Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ya dalam channel YouTube ASP Law Firm Official ya, channel yang mana memuat berbagai hal terkait dengan hukum ya. Baik itu edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, kemudian hal-hal lainnya baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya serta hiburan, cover atau vlog ya. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat nih yang buka link YouTube ya atau channel YouTube ASP Law Firm, di dalamnya ada beberapa konten misalkan, vlog atau cover, jangan kaget ya. Walaupun kita, eee, lebih kepada ngupload terkait permasalahan hukum, tapi kita selinganlah dengan mengupload, vlog-vlog atau kegiatan-kegiatan ASP di lapangan ya, atau cover-cover lagu ini. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat ASP Law Firm ya yang sudah memberikan subscribe kepada channel kami, yang mana itu merupakan ya dukungan yang konkret ya dari sahabat-sahabat semuanya untuk perkembangan channel kami ya. Bagi sahabat-sahabat ASP ya atau yang baru mengunjungi, boleh memberikan subscribe terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan dan menonton video ini ya. Kemudian share videonya ya, kemudian like serta komen juga. Ya, dalam video kali ini ya saya akan menyampaikan terkait dengan di bab 6 ini terkait dengan hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana di KUHP. Ini bukunya ya, ada KUHP, ada KUHP nih. Saya sekarang akan menyampaikan terkait hak-hak tersangka. Karena mungkin ya sahabat-sahabat mendengar ya atau menonton di televisi ya, ketika seseorang itu ditangkap oleh pihak kepolisian diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, atau mungkin ada tetangganya ya yang ditangkap oleh polisi yang diduga melakukan perbuatan pidana. Sebenarnya hak-hak tersangka itu, bagi tersangka itu apa saja sebetulnya itu kan, hak tersangka atau hak-hak terdakwa. Nah, kita sekarang lihat pasal 50 ya, 50 ayat 1 menyatakan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum ya. Jadi seperti dalam yang mana ya dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan lamanya waktu penahanan dalam penyidik, kemudian penuntut umum serta di pengadilan banding sampai kasasi. Nah, dalam tingkat penyidikan itu kan polisi diberikan kewenangan 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Jadi total kewenangan penyidik ya untuk menahan itu kan ada 60 hari. Nah, itu jadi dalam ayat 1 tadi maka si tersangka berhak segera untuk mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Nah, diajukan kepada penuntut umum dalam waktu 20 hari itu misalkan belum dilimpahkan nih ya, belum dilimpahkan kepada penuntut umum, bukti juga belum selesai, itu kan masa tanah udah habis dan harus dilepas demi hukum ya. Nah, kemudian ayat 2, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Jadi setelah berkasnya naik nih dilimpahkan kepada penuntut umum membuat surat dakwaan ya, menyusun surat dakwaan, ngambil dari BAP ya, menyusun yang begitu rumitnya. Kemudian setelah beres maka tersangka berhak perkaranya segera diajukan kepada pengadilan oleh penuntut umum ya. Nah, ayat 3-nya terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Setelah berkasnya itu dilimpahkan kepada pengadilan, maka pengadilan tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan ya. Jadi statusnya itu beda ya. Kalau dalam proses penyelidikan itu kan saksi, kemudian ditingkatkan ke penyidikan statusnya jadi tersangka, kemudian setelah dilimpahkan kepada pengadilan itu jadi statusnya jadi terdakwa ya. Nah, kemudian pasal 51-nya mengatakan untuk mempersiapkan pembelaan ya, untuk mempersiapkan pembelaan ayat huruf A, tersangka berhak ya untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa
yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan ya kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Nah, dalam pemeriksaan dimulai itu kan pembacaan dakwaan oleh penuntut umumnya. Jadi tersangka itu berhak diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti agar dia mengetahui, loh, kasus pasal berapa sih yang didakwakan kepada kita dan kira-kira itu kita melakukan kesalahan apa dan pasal apa yang kira-kira dilanggar oleh terdakwa tersebut. Nah, agar terdakwa juga mempersiapkan pembelaannya. Nanti kalau misalkan dakwanya itu, loh, ini tidak sesuai nih dakwaan ini dengan apa yang saya lakukan, gitu kan. Maka terdakwa melalui penasihat hukumnya bisa mengajukan keberatan ya atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian B-nya, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya ya. Udah tadi. Kemudian pasal 52-nya, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Nah, dalam pasal 52 itu berbunyi ya, jadi ketika tersangka diperiksa dalam tingkat kepolisian itu tidak boleh ada tekanan ya, tidak boleh ada tekanan dan lain-lain. Jadi tersangka itu harus bebas ya, dia harus menerangkan apa yang dia lakukan. Nah, setelah diadili juga di depan majelis hakim, tersangka menyampaikan jangan ada tekanan dari pihak manapun, tapi sampaikan apa yang dia lakukan kan. Kemudian kita merujuk kepada pasal 56 nih. Mungkin teman-teman mendengar ya dalam pernah baca di surat kabar atau media online atau bahkan di televisi bagaimana terkait dengan kasus yang ancamannya di atas 5 tahun. Nah, bagi misalkan orang yang tidak mampu dalam ancaman 5 tahun di atas 5 tahun itu kan harus didampingi oleh penasihat hukum ya. Harus didampingi dengan penasihat hukum atau pengacara. Sedangkan secara finansial tidak mampu untuk membayar pengacara tersebut ya. Maka kita lihat dalam bunyi pasal 56 ya, yang mana pejabat wajib memberikan penasihat hukum ya. Jadi dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih ya. Atau bagi mereka yang tidak 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun ya atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka ya. Jadi misalkan nih melanggar pasal misalkan narkotika ya atau sabu atau mengonsumsi ganja itu kan kena undang-undang narkotika, itu ancamannya di atas 5 tahun. Nah, kalau dalam hal ini misalkan penyidik menanya apakah saudara mau menggunakan pengacara sendiri atau tidak. Kalau memang mau menggunakan pengacara sendiri, mangga silakan ya, mau pakai jasa lawyer siapa itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak mampu untuk membayar itu, tapi kita tetap ingin ingin didampingi oleh pengacara, maka pihak kepolisian wajib ya menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka tersebut. Nah, dalam tingkat pengadilan pun begitu ya, terdakwa kalau diancam 5 tahun itu kalaupun tidak menggunakan pengacara sendiri, nanti hakim akan menunjuk pengacara tersebut ya atau pengacara untuk mendampingi terdakwa tersebut ya. Karena kan dalam pengadilan itu ada pos bakum ya, pos bantuan hukum. Jadi memberikan pendampingan secara cuma-cuma itu ya. Nanti ditunjuk langsung oleh majelis hakim yang mulia ya untuk mendampingi perkara tersebut. Kalau memang kita tidak bisa membeli atau membayar pengacara secara sendiri itu ya. Kalau memang belum ya mangga-mangga aja itu mah hak ya, hak daripada tersangka. Nah, ini kalau pasal 54 ini ya guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut
tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini ya. Jadi tadi bahwa demi kepentingan pembelaan jadi tersangka dan semuanya boleh ya wajib mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tadi diatur dalam pasal 56 ya, yang mana pejabat berhak ya mendapatkan atau mempersiapkan ya atau memberikan penasihat hukum ya bagi terdakwa atau tersangka tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke ayat 2-nya nih, pasal 56 ini, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Ya, jadi penasihat hukum tadi yang ditunjuk oleh majelis hakim ya, jadi memberikannya kita hanya cuma-cuma. Bukan cuma-cuma asal, dalam ini cuma-cuma ini bukan asal-asalan ya. Jadi bukan kita membela seseorang itu bukan asal-asalan, tapi kita membela tetap ya, membela dengan maksimal ya, dengan secara profesional. Nah, cuma-cuma ini tanpa mendapat bayaran dari seorang tersebut gitu ya. Itu makanya secara cuma-cuma. Nah, mungkin itu ya terkait dengan hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa ya, yang mana diatur dalam pasal 50 tadi saya dari pembahasannya dari pasal 50 sampai pasal 56, di mana yang pada intinya ketika seseorang terjerat dengan hukum ya, apalagi masyarakat yang tidak mampu dengan bingung ya menghadapi persoalan hukum itu, untuk membayar pengacara tidak mampu secara finansial, maka dalam pasal 56 itu dijelaskan di atas 5 tahun memang wajib ya didampingi oleh penasihat hukum. Kalaupun orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya, maka pejabat wajib memberikan penasihat hukum ya terhadap orang tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau ada hal-hal lain boleh ditanyakan kepada saya atau pendapatnya bertentangan boleh tulis di kolom komentar ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.